Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Mu'en. Gembala sidang, hamba Tuhan, dan seluruh majelis menyambut Anda sekalian. Berikut ini beberapa komunitas rohani Gereja Mu'en. Sekolah Minggu. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online. Untuk mendapatkan link YouTube, Anda sekalian dapat menghubungi Cuantau Ripka dengan nomor berikut ini. Persekutuan Pemuda Remaja. Persekutuan Pemuda Remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 7.30 dengan ID dan password berikut ini. Gereja Mu'en mengadakan ibadah persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut ini. Mari bergabung di dalam persekutuan, berdoa bersama, dan saling menguatkan. Bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera berikut ini. Persembahan dan perpuluhan. Untuk mendukung Gereja Metodis Mu'en, Anda sekalian dapat memberi persembahan secara online melalui rekening berikut ini. Ibadah segera dimulai, mari kita mempersiapkan diri untuk Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi jemaat Mu'en. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kita. Mari sambil tepuk tangan. 1, 2, 3, go! Amannya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
ada satu nama yang layak dipuji dan disembah. Sama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib. Hanya ada satu Tuhan kita. Dialah Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama nyanyikan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak disembah, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
sama-sama dengan hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak disembah, meminta namanya Yesus. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak disembah, meminta namanya Yesus. Raja mulia, sama-sama Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita menyembah Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
ku selalu sembahmu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau menyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, hosana bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Ku nyanyi haleluya, hosana bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, hosana bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Ku nyanyi haleluya, haleluya, hosana bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Sekali lagi. Segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan， 在主里面的弟兄姐妹平安。Sangat bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kita, dan khususnya pada hari ini kita memperingati HUT dari gereja GMI Muen yang ke-18. Ya, tidak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat. Kita sudah di penghujung tahun. 1 bulan lagi kita sudah masuk ke tahun 2021. Dan kita sudah merasakan tangan Tuhan yang memegang kita berjalan dalam 1 tahun ini. Kita mau bersyukur pimpinan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari.
Tuhan begitu baik. Dan pada hari ini kita mau syukuri semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang sudah memimpin GMI Muen sampai pada hari ini, tepat berumur 18 tahun. Kami mau bersyukur untuk campur tangan Tuhan, untuk beras kasihan Tuhan, dan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada setiap pribadi yang menjadi anggota gereja Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dalam setiap hati kami dan membakar setiap hati kami, agar kami punya semangat yang dari Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu hidup di dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana menjadi murid Yesus. Ya, Tuhan berkata, mari ikutlah aku. Mungkin kita mau tanya, bagaimana saya mau menjadi murid Yesus? 我要做主的门徒. Ya, Matius 16 ayat 24, mari kita baca sama-sama. 马太福音16章第24节，我们一起来念。Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 于是耶稣对门徒说：若有人要跟从我，就当舍弃背起他的十字架来跟从我。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, murid berarti orang yang mau belajar dan menimba berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Pasti ingin anaknya sekolah di sekolah yang berkualitas bagus. Tentu bukan bertujuan untuk menyombongkan kemampuan ekonominya atau kemampuan materinya atau kehebatan anaknya, tetapi bertujuan untuk mencerdaskan anaknya dan meningkatkan kualitas hidup anaknya di masa depan. Makanya orang tua mau anaknya sekolah, pahit-pahit dia cari uang, dia tetap ingin anaknya berhasil. Walaupun ekonominya kurang, tapi dia ingin anaknya punya pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Dalam pengertian Alkitab, murid tidak hanya berarti orang yang belajar, tapi juga pengikut yang mengabdikan diri pada guru, pada pembimbingnya. Itu artinya mentu. Ya, disciple atau murid. Yesus Kristus dengan ke-12 muridnya, serta Paulus dengan Timotius, Titus, dan lain sebagainya. Dengan demikian pengertian murid Kristus adalah orang-orang yang mau belajar tentang segala ajaran Kristus dan mengabdikan dirinya hidup menjadi
pengikut Kristus. Saudara-saudariku, namun tidak semua orang percaya bersedia untuk menjadi murid Kristus. Bokaleo lang ai cue mengto. Mengapa? Karena mereka enggan untuk mempelajari dan melaksanakan setiap ajaran Kristus dalam hidup mereka. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bila kita telah mengikut Yesus, kita mengaku diri kita adalah murid Yesus. Apakah kita sudah benar-benar mempelajari dan melaksanakan ajaran Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Yang kedua, apakah tujuan kita belajar menjadi murid Kristus? Dan bagaimana menjadi murid Kristus? Mari kita renungkan bersama. Tujuan kita belajar untuk menjadi murid Kristus adalah agar kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus merupakan kehendak Allah yang atas orang-orang yang menjadi murid Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita memiliki keilahian Kristus, tapi kita mengikuti jejak kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya, Kristus telah merendahkan diri, taat dan setia kepada Allah Bapa dalam menunaikan misi penyelamatan bagi umat manusia. Demikian juga kita harus rendah hati seperti Yesus. Kita rendah hati, taat dan setia kepada Yesus Kristus dalam mempertanggungjawabkan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa demikian? Kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita perlu memelihara persekutuan kita dengan Allah yang erat, yang intim. Senantiasa berkhidmat pada ajaran Kristus, serta memberi hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita mau bersyukur Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya. Kita mau bersyukur Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Kita boleh hidup adalah anugerah Allah. Bagaimana kita dapat menjadi murid Kristus? Matius 16 ayat 24 tadi kita sudah baca. Menjelaskan ada 3 langkah kepada kita, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Di Matius 16 ayat 24, dalam bahasa Mandarinnya, 以色列书对门徒说，若有人要跟从我，就当舍弃，背起他的十字架来跟从我，来跟从耶稣。Saudara-saudariku, yang pertama menyangkal diri, seci. Menyangkal diri bukan berarti menghilangkan eksistensi dan makna diri dalam hidupnya. Menyangkal diri adalah
tidak menempatkan diri sebagai pusat hidupnya, tapi menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dan tujuan hidupnya. Ini artinya menyangkal diri. Orang yang menyangkal diri memahami hidup sebagai kasih karunia Tuhan. Patut kita syukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Orang yang menyangkal diri akan berkata, bukan kehendakku, ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Contoh penyangkalan diri dalam hidup kita dan dalam hidup Rasul Paulus, yang dalam surat-suratnya mengatakan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, semata-mata untuk dirinya, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 8 Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Kita mau bersyukur, Tuhan begitu baik. Dia mau memanggil kita menjadi muridnya. Dia mau kita belajar darinya. Yang pertama kita belajar apa? Menyangkal diri. Menempatkan Yesus yang pertama dalam hidup kita. Amin. Dapat kita lakukan. Yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki? Menyangkal diri. Pertama, kita tahu semua kita harus menyangkal diri. Kemudian yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib. Saudara, langkah berikutnya menjadi murid Kristus adalah bersedia memikul salib. 背十字架. Pada masa Yesus, salib merupakan hukuman yang paling hina dan menderita. Itu diberikan kepada orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran atau dosa yang besar. Itu salib, disalib, dihukum salib. Itu pengadilan Romawi kepada orang yang terbukti bersalah, melakukan dosa yang besar. Sebenarnya Yesus tidak pernah melakukan dosa. Baik kecil ataupun besar, Yesus tidak lakukan dosa sama sekali. Sebenarnya Yesus tidak pernah melakukan pelanggaran atau dosa apapun, tetapi Yesus memberi diri disalibkan untuk menggenapi misi Allah, menyelamatkan semua umat manusia. Dan memberi dirinya disalib. Dia mau manusia selamat dari dosa dan maut. Karena itu makna salib adalah ketaatan Kristus kepada Allah dan wujud nyata kasih Yesus kepada umat manusia. Hal itu ditegaskan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Saudara-saudariku, memikul salib berarti mau menderita. Karena kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Jadi menderita bisa berupa perlakuan yang tidak adil. Menderita bisa berarti kita dibenci karena kita mengikut Yesus. Kita dikucilkan, kita diintimidasi oleh orang lain karena status kita sebagai pengikut Yesus. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah padamu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Ada seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama pernah bertanya, kenapa orang Kristen harus memikul salib? Mengapa lambang orang Kristen adalah salib? Mengapa bukan lantang saja? Lantang yang bisa berisi makanan bergizi dan memiliki gagang hingga mudah untuk menentengnya. Saudara-saudariku, pertanyaan Kosuke Koyama ini membantu kita memahami salib. Salib bukan sebagai hal yang menyenangkan dan atau membanggakan. Tetapi salib adalah harga yang harus kita bayar. 我们要还的代价，是这价。Menjadi murid Kristus, ada harga yang harus kita bayar, yaitu memikul salib. Memikul salib. Setiap orang pada dasarnya memiliki salibnya masing-masing. Sebagai pengikut Yesus, kita punya salib yang harus kita pikul dengan sabar dan taat kepada Kristus. Dalam memikul salib sebenarnya kita tidak perlu menggembor-gemborkan kesulitan kita yang kita alami, tetapi justru kita belajar. Kita perlu belajar tetap bersukacita dalam Kristus. Kita mengalami penganiayaan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah karena mengikut Yesus. Firman Tuhan katakan ini adalah kasih karunia Allah. Ini adalah karunia dan kasih Allah kepada kita. Jadi kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Saudara-saudara yang kekasih, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 berkata, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada
kepadamu. Amin. Ya, kita bersyukur. Setiap kita punya salib masing-masing yang harus kita pikul. Tuhan tahu kemampuan kita. Makanya salib kita sesuai dengan kemampuan kita untuk memikulnya. Karena Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Jadi mengikut Yesus, yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, yang ketiga mengikut Yesus. Saudara-saudari, tisante kencong Yesus, kencong Citu. Mengikut Kristus artinya setia, mengikuti Kristus dan taat melakukan segala firman-Nya. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya, yang pertama yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes untuk menjadi murid Kristus. Maka mereka dengan segera meninggalkan jala, perahu, dan ayah mereka dan mengikut Yesus. Matius 4 ayat 18 sampai 22 kalau kita melihat. Dari peristiwa itu kita belajar komitmen mengikuti panggilan Kristus dan taat melaksanakan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku, ketika berada di antara kerumunan orang-orang, seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikuti Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai riang dan burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Matius 8 ayat 19 sampai 20. Jawaban Yesus ini merupakan suatu pernyataan bahwa sebenarnya Yesus tidak mendapat tempat di hati orang Farisi itu. Walaupun dia berkata akan mengikut Yesus, tetapi Yesus tahu keberatan hatinya. Mengapa? Karena ia adalah orang Farisi yang sulit meninggalkan segala reputasi dan otoritasnya yang besar dalam sistem agama Yahudi. Saat ini pergumulan seperti orang Farisi ini cenderung dialami oleh orang Kristen. Mengikut Yesus adalah mengutamakan Kristus di atas segalanya. Kristus di atas segalanya dalam hidup kita. Di dalam HUT GMI MUN yang ke-18, kita juga mau Kristus di atas segalanya dalam hidup kita. Kristus di atas segalanya. Dan kita mau menjadi murid Yesus. Kita mau jadi murid Kristus. Kristus di atas segalanya. Bukan menempatkan Kristus di bawah kepentingan yang lain. Bila kita mau mengikut Yesus, kita perlu taat melaksanakan ajaran Kristus dan menyaksikan kebenaran Kristus kepada sesama melalui setiap perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita sehari-hari. Jadi kita mau Yesus itu hidup dalam hidup kita sehari-hari. Orang melihat kita seperti dia melihat Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu. Karena kita mengikut Yesus. Karena kita mau meneladani jejak kemanusiaan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang mengabdikan diri kita kepada Kristus. Dengan kita hidup saling mengasihi sesama kita,
dan turut mewujud nyatakan misi Kristus dan menghadirkan kasih dan damai sejahtera bagi dunia. Saudara-saudariku, jadi menjadi murid Yesus bukan berarti suatu prestasi untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan kita melaksanakan semua ajaran Kristen. Bukan pamer. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita mau belajar firman Tuhan di pemuritan, bukan berarti kita sok hebat. Bukan untuk pamer kita punya iman rohani yang bagus, bukan. Tetapi menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita. Dapat terus mengenal Kristus. Memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melaksanakan setiap ajarannya dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat terus diproses, diperlengkapi menjadi murid Kristus. Bila kita senantiasa berusaha menjadi murid Kristus, maka sebenarnya kita turut mewujudkan kehendak Tuhan, kehendak Allah agar hidup kita serupa dengan Kristus. Semoga Kristus senantiasa menyertai langkah hidup kita. Amin. Saudara-saudariku, mengikut Yesus artinya taat melakukan firman Tuhan. Taat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, kata Yesus di Yohanes 8 ayat 31. Dan saat ini kita mau taat melakukan firman Tuhan. Kita sedang melangkah menuju standar seperti Yesus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita menjadi murid Kristus. Kita tahu bagaimana menjadi murid Kristus. Semua kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus menjadi muridnya. Dan menjadi muridnya kita harus taat setia kepadanya. Ada 3 langkah. Apa itu? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Setiap murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Di Lukas 6 ayat 40 berkata, saudara-saudariku, di dalam HUT GMI MUN pada hari ini, kita mau ambil komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi murid Kristus. Dan kita mau memuridkan murid-murid Kristus yang lain. Jadi saya mau setiap kita yang Tuhan gerakkan untuk lebih mau berkorban dalam waktu untuk lebih banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka kelas pemuritan. Nanti akan di-training beberapa leader untuk memimpin pemuritan di setiap kelompok-kelompok. Dan kita mau, orang yang mau punya komitmen kepada Tuhan, saya mau menjadi murid Kristus. Yang punya kerinduan. Karena ada Roh Kudus yang gerakkan dia untuk boleh memimpin orang lain
di dalam setiap grup yang akan ditentukannya. Maka boleh mempersiapkan hati. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Mau kita mengambil komitmen kita di hadapan Kristus. Melayani Tuhan itu sangat indah dan sungguh manis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur kembali untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Dan Tuhan mengajar kami setiap pribadi dan mengajak kami untuk menjadi murid-murid Tuhan. Untuk boleh menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Oleh sebab itu kami harus dipelengkapi. Kami harus semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus menggerakkan setiap leader-leader untuk boleh punya komitmen di hadapan Allah. Boleh melakukan pemuritan kepada setiap anak-anak Tuhan yang lain. Dan kami mau Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Gerakkan kami untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mau melayani Tuhan. Mau menyangkal diri kami. Mau menomorsatukan Kristus dalam hidup kami. Dan Kristus di atas segalanya. Dan kami juga mau memikul salib. Dan kami mau mengikut Yesus. Tuhan tolong kami. Kami tidak mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Yang tidak bertumbuh. Yang loyo. Tapi kami mau menjadi pengikut Yesus yang bertumbuh. Yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. Tuhan pimpinlah kami. Tuhan memberkati semua majelis, aktivis, dan semua hamba Tuhan, dan semua jemaat yang ada di GMI MUN. Boleh sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Tuhan menolong dan Tuhan memberi kami semua kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati semua usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu. Tuhan menolong dan campur tangan. Tuhan tolong. Di dalam usia 18 tahun GMI MUN, kami rindu, kami semakin giat melayani Tuhan. Kami semakin kompak bersatu hati, bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di mana kami ditempatkan. Tuhan terima kasih. Tuhan dengar doa dan kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Amin. 我们一起来念主祷文. Mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Yesus kepada kita. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 大家平安 Shalom. Salam saudara-saudara kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan. Khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Walaupun kondisi saat ini masih tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul bersama-sama di gereja kita. Tetapi semangat pelayanan dan kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan tetap harus kita kobarkan. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Metodis Mu'en mengucapkan selamat hari jadi Gereja Metodis Mu'en yang ke-18. Semoga dengan bertambahnya usia gereja kita, semakin bertumbuh juga keimanan kita untuk tetap percaya dan bersandar pada Tuhan kita. Sesulit apapun kondisi yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Yang perlu kita lakukan hanya percaya dan berserah penuh kepadanya. Selamat hari jadi Gereja Metodis Mu'en yang ke-18. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. God bless us. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama di ibadah online Gereja Mu'en. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap pelayan dan juga tim produksi Kebaktian Online ingin mengucapkan Happy Birthday Mu'en! God bless you all and see you soon!